Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Ibu Endang pada pembelajaran menulis puisi yang menginspirasikan. Apakah kalian pernah melihat, mendengar, atau bahkan menulis puisi? Jika pernah, apa itu puisi? Ya, benar. Puisi adalah ragam karya sastra dengan unsur poetika, diksi, asosiasi, majas, imaji, rima, dan irama. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Apa itu jenis puisi lama? Puisi lama jenisnya adalah pantun dan syair, sedangkan puisi baru disebut dengan puisi modern. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah puisi lama bentuknya lebih terikat seperti rima, irama, susunan katanya, sedangkan puisi modern bentuknya lebih bebas. Contoh puisi baru adalah puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar dan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan banyak lainnya. Contoh puisi baru yang bentuknya lebih bebas. Mari mengenal unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ada dua, yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Unsur fisik puisi yaitu diksi, kata konkret, pengimajian, bahasa figuratif, dan yang terakhir tipografi. Sementara unsur batin puisi, yang pertama tema, perasaan penyair, nada dan suasana, dan terakhir pesan. Mari kita membahas unsur fisik puisi berupa diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Contohnya seperti kata mati, meninggal, gugur, wafat. Jika kalian ingin membuat puisi mengenai pahlawan, kata mana yang cocok digunakan? Ya, benar. Kata yang cocok digunakan adalah gugur. Karena puisi pahlawan adalah pahlawan yang berjasa, maka kata yang tepat atau diksi yang tepat adalah gugur. Unsur fisik yang kedua yaitu kata konkret. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konkret adalah nyata atau berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Namun, dalam sebuah puisi, kata konkret ini adalah kata kiasan atau perlambangan yang digunakan untuk mengimajinasikan maksud penulis dalam sebuah puisi. Kata kiasan adalah kata yang tidak pada makna sebenarnya. Contohnya, saya akan menyebutkan dua buah kata. Jadi, dua buah kata ini bisa dibuat makna sebenarnya atau makna yang tidak sebenarnya atau disebut bahasa kiasan. Contohnya, angkat kaki. Kalimat pertama, saya angkat kaki setelah menginjak paku. Ini merupakan makna sebenarnya karena kata angkat kaki yang berarti bermakna mengangkat kaki, yang berarti kakinya diangkat karena menginjak paku. Dan kalimat yang kedua, Reno angkat kaki dari sini. Kalimat kedua, angkat kaki bermakna mengusir atau menyuruh pergi. Itulah yang disebut bahasa kiasan. Unsur fisik yang ketiga yaitu pengimajian. Pengimajian ini adalah sebuah penghayatan. Penghayatan tergantung dari kata konkret dan cara merangkainya. Contoh pengimajian adalah pengimajian visual, yang kedua pengimajian pendengaran, yang ketiga pengimajian perabatan, dan keempat pengimajian penciuman. Selanjutnya yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini bisa disebut juga dengan gaya bahasa. Ini tergantung penyair menyampaikan sebuah puisi. Gaya bahasa juga tergantung dari kata konkret dan pengimajian yang disebutkan. Bahasa figuratif membuat puisi lebih indah dan lebih kaya, serta lebih efektif dalam menyampaikan tujuan dan maksud dari penulis puisi. Unsur fisik yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi ini adalah susunan baris.
Ada 3 jenis susunan baris atau tipografi dalam puisi. Yang pertama konvensional, dan yang kedua zigzag, dan ketiga prosa. Ini adalah bentuk tipografi konvensional seperti puisi pada umumnya. Dan ini adalah contoh tipografi zigzag, dan ini jarang sekali digunakan dalam puisi. Dan yang terakhir ini adalah tipografi prosa. Jadi puisinya lebih panjang seperti penulisan dalam cerpen karena disebut dengan tipografi prosa. Selanjutnya kita akan membahas unsur batin puisi. Yang pertama itu adalah tema. Menurut Raharjo pada bukunya tahun 2018 di halaman 48, tema itu adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Jadi tema ini menjadi dasar dibuatnya sebuah puisi. Unsur batin yang kedua yaitu perasaan penyair. Jadi masih menurut Raharjo pada bukunya tahun 2018 di halaman 48, perasaan penyair ini terkait dengan suasana perasaan penyair yang diekspresikan melalui puisi. Perasaan penyair ini disampaikan melalui puisi dengan harapan pembaca mampu merasakan apa yang penyair rasakan. Selanjutnya, nada dan suasana. Menurut Gustina pada bukunya 2018 di halaman 78, nada adalah sikap penyair terhadap penikmat karyanya. Puisi dapat mempunyai nada semangat atau bahkan nada sedih atau nada lain sesuai dengan perasaan penyair. Unsur batin yang terakhir yaitu pesan. Menurut Gustina pada bukunya tahun 2014 di halaman 78, pesan atau amanat adalah kesan yang ditangkap pembaca atau penikmat puisi setelah membacanya. Selanjutnya pada submateri yang kedua yaitu menulis puisi berdasarkan cerpen. Sebelum menyajikan sebuah musikalisasi puisi, tentunya kita harus menyiapkan sebuah puisi. Jadi puisi kali ini diambil dari sebuah cerpen. Sebenarnya inspirasi dalam membuat puisi bisa dari mana saja. Bisa dari lingkungan, bisa dari drama, bisa dari pengalaman. Dan kali ini kita akan membuat puisi berdasarkan cerpen. Puisi yang ditulis oleh pengarangnya nanti akan dipelajari oleh kelompok penyaji puisi. Kelompok penyaji puisi akan menyelaraskan puisi yang telah ditulis dengan alat musik dan kemudian akan ditampilkan sebagai musikalisasi puisi. Dalam penyajiannya, musikalisasi puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, musikalisasi puisi awal, yaitu penyajian puisi diiringi dengan alat musik. Dan yang kedua, musikalisasi puisi terapan, ini adalah mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan bersama dengan alat musik. Dan yang ketiga, musikalisasi puisi gabungan atau campuran. Ini adalah gabungan dari keduanya, yaitu gabungan dari musikalisasi awal dan musikalisasi terapan. Bacalah sebuah cerpen pada buku cetak yang kalian punya, cerpen yang berjudul Malaikat Juga Tahu. Pada cerpen tersebut menceritakan sosok laki-laki yang biasa dipanggil abang. Jadi cerita ini adalah cerita ibu dan seorang anaknya yang dipanggil abang yang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Namun untuk menghadapi seorang abang ini harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena peran abang ini sedang jatuh cinta. Kemudian perhatikan transformasi cerpen yang diubah menjadi puisi ini. Dan puisi ini adalah puisi yang merupakan ungkapan hati seorang ibu kepada anaknya yang disebut dengan tokoh abang ini. Kalimat dalam puisinya, lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti. Berbagi takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Jadi menceritakan jatuh hatinya si abang ini kepada perempuan itu. Setelah kalian membuat puisi, mari kita menyiapkan musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi ini adalah penggabungan puisi dengan alat musik. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum menampilkan musikalisasi puisi? Mari kita simak.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam mempersiapkan musikalisasi puisi. Yang pertama, pilihlah cerpen yang akan ditransformasikan menjadi sebuah puisi, dan ini sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, memahami puisi. Puisi yang telah dibuat nanti akan dipahami oleh penyaji puisi dan akan diselaraskan dengan alat musik. Yang ketiga, menentukan alat musik yang akan dipakai. Yang keempat, menentukan irama dan lagu yang akan digunakan dalam musikalisasi puisi. Yang kelima, memilih kostum dan efek suara. Dan yang terakhir adalah pementasan musikalisasi puisi. Sebagai referensi, kalian boleh melihat musikalisasi puisi berikut. Kita telah sampai pada tahap refleksi. Berikut adalah tabel refleksi. Berikan tanda centang pada kolom sudah jika kalian telah memahami materi dan sudah mampu melakukan satu pembelajaran. Namun, jika kalian masih belum memahami materi yang telah disampaikan, berikan tanda checklist pada kolom belum. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini hingga akhir. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.